Bawalah aku, Yesus, dekat ke salib-Mu. Air hidup dan darah-Mu sucikan hatiku. Salibnya, salibnya selamanya mulia. Dosaku dihapuskan oleh darah Yesus. Imanku yang terkecil Tuhan tak tinggalkan. Sinarilah hatiku dengan Roh Kudus-Mu. Salibnya, salibnya selamanya mulia. Dosaku dihapuskan oleh darah Yesus. Salib-Mu sandaranku, ku rindu kasih-Mu. Selama aku hidup, ku mau taat padamu. Salibnya, salibnya selama mulia. Dosaku dihapusnya oleh darah Yesus. Shalom, selamat pagi saudara di dalam Kristus. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Kita akan masuk ke dalam Minggu Palem dan mengingat penebusan Kristus pada Jumat Agung minggu depan. Mengingat akan karya terbesar di dalam hidup ini yang mengubah manusia yang sudah berdosa menjadi anak-anak Allah. Bukan hanya dosaku dihapus, dosa saudara dihapus, dosa kita dihapus, tetapi kita masuk ke dalam persekutuan dengan Allah dan memanggil Tuhan Allah pencipta langit bumi dengan segala isinya, dengan panggilan yang paling dekat, Bapa. Dan kita dijadikannya anak-anaknya berdasarkan karya penebusan Kristus di atas kayu salib yang telah menggantikan saya dan saudara sekalian, yang seharusnya saya dan saudara sekalian mengalami penghukuman karena perbuatan jahat kita. Tetapi karena kasih-Nya, anugerah-Nya, dan kebaikan-Nya membuat saya dan saudara menerima penebusan-Nya. Dan kita patutlah bersyukur. Kalau ditelisik, diinvestigasi keadaan kita, situasi dan kondisi kita, maka tidak ada satupun yang layak menerima keselamatan, karena memang kita tidak pantas untuk diselamatkan. Acap kali kita memberontak kepada Tuhan Allah, melukai hati sesama, bahkan kecewa terhadap diri sendiri. Namun anugerah Tuhan yang mendahului respon kita, mendorong kita, mengarahkan kita oleh Roh Kudus-Nya bekerja di dalam diri kita, sehingga kita menerima kebaikan Tuhan dan dimampukan mengaminkan semua janji Tuhan. Dan itulah sebabnya saudara dan saya bisa bersuka cita di tengah-tengah dunia yang fana, yang rusak, yang dapat membuat manusia terus kecewa. Kita bersyukur karena pengharapan kita bukan diletakkan pada janji manusia, bukan diletakkan pada janji diri sendiri atau janji orang-orang yang dekat dengan kita. Pengharapan kita diletakkan pada janji Tuhan yang tidak pernah mengecewakan. Dan saudara dan saya menerima itu dengan penuh sukacita. Oleh karena Roh Kudus memberikan iman itu di dalam diri kita sebagai instrumen agar kita bisa mengalami hidup yang baru di dalam dan melalui Kristus. Sejak kita mengalami hidup yang baru, dilahirkan kembali oleh Roh Kudus, kita sebagai warga kerajaan sorga
akan terus hidup berbuat baik kepada sesama, berbuat baik kepada siapapun, dan terus melakukan 3 hal penting di dalam kehidupan kita. Yang pertama namanya redeeming mind, yang kedua namanya redeeming society, yang ketiga namanya redeeming functional kita. Redeeming mind berarti kita terus-menerus memperbaharui hati pikiran kita. Kita isi hati pikiran kita dengan segala kebenaran Allah, sehingga dengan pikiran-pikiran yang benar, arah kita, perilaku kita dituntun untuk menjadi pelaku firman, menjadi orang-orang yang setia dan takut akan Tuhan, menjadi orang-orang yang memiliki pikiran yang luas, yang benar-benar memperhatikan kehendak Allah dan memperhatikan kebutuhan manusia. Dengan redeeming mind yang dikerjakan Roh Kudus melalui firman yang kita tiap hari baca, kita pelajari, kita nikmati, dan melalui kebenaran-kebenaran Allah yang Tuhan sudah sediakan untuk kita pelajari di alam ini, dan melalui intuisi, suara hati, pengalaman hidup yang di dalamnya ada banyak sekali pembelajaran, sehingga ada redeeming mind di dalam hidup kita. Kita tidak lagi menjadi manusia lama, yang lama sudah berlalu, yang baru terus berdatangan, dan itu akan terus kita alami melalui redeeming mind ini, membuat saudara dan saya memiliki fokus yang benar, memiliki pengertian yang tepat, dan memiliki arah yang jelas, sehingga struktur kehidupan kita benar-benar struktur yang telah dipulihkan oleh Tuhan. Yang kedua adalah redeeming society. Bagaimana saudara dan saya mengalami rekonsiliasi dan restorasi di dalam relasi kita dengan Allah, dengan diri, dengan keluarga, dengan teman, dengan siapa saja. Redeeming society ini perlu terus-menerus dibangun, tanpa diskriminasi, tanpa rasis, tanpa ada kelas-kelas sosial, sehingga kita hadir dimanapun berada, menjadikan diri kita sebagai peacemaker, dan kita menyingkirkan sikap tindakan sebagai troublemaker. Bagaimana kita menjadikan diri kita sebagai sungguh garam dan terang. Maka perlu adanya redeeming society di komunitas keluarga kita, di komunitas masyarakat kita, di komunitas bangsa kita. Mari kita bangun suatu kehidupan damai dan sejahtera. Lakukan yang adil, nyatakan yang baik, berjuang bersama. Karena dengan kita melakukan 3 hal ini, maka kita benar-benar mengalami redeeming society, yaitu rekonsiliasi, restorasi, dan juga adalah suatu reformasi hati. Dengan kekuatan dari Roh Kudus, kita melakukan itu sungguh-sungguh, sehingga kita tidak berhenti puas dengan apa yang kita capai sekarang. Kalau saudara punya kehidupan pribadi yang tidak damai, kalau saudara tidak memiliki hubungan keluarga yang tidak benar harmonis, pasangan, orang tua, anak, keluarga demi keluarga, harus kita melakukan suatu redeeming society. Kata kunci dari proses ini adalah pengampunan, forgiveness. Seperti Bapa telah mengampuni kita karena karya Kristus yang telah mati menebus kita, demikian kita juga melakukan satu tindakan forgiveness, pengampunan. Mungkin kita yang bersalah, mungkin orang lain yang bersalah, mungkin semua banyak salahnya, lalu dengan betul-betul rendah hati memohon pengampunan Tuhan, agar kiranya Tuhan menolong kita menjalankan suatu tindakan redeeming society dengan pengampunan. Dan ini membuat suasana hati, suasana sosial di dalam komunitas-komunitas paling terkecil, keluarga, maupun komunitas-komunitas paling besar di dalam masyarakat. Dengan kekuatan dari Allah, oleh Roh Kudusnya, pengampunan menjadi nyata apabila itu kita lakukan dengan proaktif. Jangan menunggu orang lain meminta pengampunan dari kita, atau menunggu orang lain, saya akan mengampuninya. Tapi kita proaktif melangkah dengan pasti bahwa saudara dan saya akan menyatakan pengampunan itu, seperti Tuhan mengampuni kita yang berdosa, yang tidak pantas. Memang tidak pantas kita diampuni, sama seperti orang-orang yang lain itu tidak pantas diampuni, karena kesalahannya fatal, karena kesalahannya tidak bisa diterima.
tetapi seperti kita tidak bisa diterima kesalahan kita kepada Tuhan, tetapi Dia mengampuni kita dengan rela, dengan mematikan anaknya yang tunggal itu di atas kayu salib untuk menebus saudara dan saya, dan menerima pengampunannya. Dan akhirnya kita tahu, kita mengerti betapa besar kasih Allah akan hidup kita. Nah, pengampunan inilah yang membawa kita menjadi orang-orang yang bermartabat di dalam masyarakat kita. Nah, inilah redeeming society. Yang ketiga adalah redeeming functional, di mana saudara dan saya diberikan 3 kapasitas yang dikaruniakan Tuhan. Fungsi indrawi, fungsi rasio, fungsi anggota tubuh. 3 ini ada pada tubuh kita, pada diri kita sebagai self, di mana saudara dan saya bisa memanfaatkan dan mengoptimalkan semua fungsi indrawi kita, melihat, berbicara, mendengar, mencium, merasa, dan sebagainya. Nah, manfaatkan fungsi-fungsi itu dengan baik, dengan optimal. Maka mulailah untuk mengatur apa manfaatnya, gunanya, tujuannya mata ini, telinga ini, mulut ini, hidung ini, kulit ini, dan semua fungsi-fungsi yang dijadikan Tuhan untuk kita, bagian hidup kita, diri kita sendiri. Yang kedua adalah rasio kita. Ada hal yang sangat penting di dalam tubuh kita. Otak itu yang mengatur seluruh anggota tubuh kita untuk bergerak, motorik, sensorik, maupun juga kinematik, dan semua itu ada di dalam otak. Tetapi otak akan berfungsi kalau rasio kita, pikiran kita itu ada di dalamnya. Dan ini bekerja bersama sehingga terjadi suatu kolaborasi antara otak kita dan mind kita. Akibatnya kita mengalami suatu pemungsian kembali rasio kita. Dengan kita memfungsikan kembali rasio kita, maka kita akan menggunakan panca indera kita dengan baik, dan kita bisa merespon dari hasil panca indera kita itu dengan satu pikiran yang benar. Rasio kita objektif, logis, utuh, lengkap. Sehingga ketika mengucapkan kata-kata, menyampaikan sebuah pernyataan, menjelaskan sebuah realitas, peristiwa, maka keluar dari kita kalimat-kalimat yang memberikan semangat, memberikan pengajaran, pembelajaran, bahkan membangun sebuah peradaban. Yang ketiga adalah fungsi anggota tubuh kita. Begitu banyak anggota tubuh kita yang belum difungsikan dengan baik. Kaki, tangan, anggota tubuh yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Ini perlu secara koordinasi di antara anggota tubuh oleh otak dan rasio berdasarkan pengamatan, pengalaman, dan kehidupan kita. Mari kita fungsikan sehingga tubuh dan roh kita itu betul-betul menjadi satu kesatuan yang tidak kontradiksi. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan itu sinkron, tidak kontradiksi. Ada kalanya bukan saya mau melakukan yang baik, tapi ketika ketemu orang itu justru melakukan yang buruk. Saya mau berkata-kata yang penuh berkat di mulut saya, seperti yang saya pikirkan tentang kebaikan dan kemurahan Tuhan. Tetapi ketemu orang itu, saya justru mengeluarkan kata-kata yang mencemarkan, yang menajiskan, yang merusak. Nah, ini tidak konsisten. Tidak ada konsistensinya antara apa yang dipikiran, di hati, dengan perbuatan. Inilah yang disebut dengan kerusakan struktur di dalam kehidupan kita. Maka perlu redeeming functional. Bagaimana kita bisa mengalami redeeming mind, redeeming society, dan redeeming functional? Maka perlu suatu kekuatan yang dinamis, yang meledakkan, yang menghancurkan penghalang-penghalang, sehingga kita tidak bisa lagi hidup di dalam kegelapan, tetapi hidup di dalam terang, hidup di dalam kasih-Nya. Perlu kuasa, dan kuasa itu adalah kuasa Tuhan Yesus, kuasa salib-Nya. Itu sebabnya saudara, kita bersyukur kalau Jumat Agung kita rayakan, kita ingatlah akan kasih Tuhan yang membawa kita mengalami suatu redeeming mind, redeeming society, redeeming functional. Dan kalau kita memiliki itu dan kita mendapatkan itu, bagikanlah, ceritakanlah apa yang diberikan Tuhan kepada kita. Firman Tuhan dari Keluaran 31 ayat 18. Demikian. Dan Tuhan memberikan kepada Musa setelah ia selesai berbicara dengan dia di Gunung Sinai kedua loh hukum Allah, loh batu yang ditulis oleh jari Allah. Ayat ini begitu singkat tetapi begitu mendalam maknanya, dan kita perlu mempelajari bagian dari ayat ini. Mari kita berdoa. Bapa, bukakan pikiran kami, cerahkan hati kami, berikan pengertian oleh Roh-Mu ayat yang baru saja kami dengar.
kami baca. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, di dalam ayat ini jelas sekali bagian-bagian penting yang menjadi pembelajaran bagi saya dan saudara. Pertama, Tuhan memberikan kepada Musa inisiatif yang pertama sekali dan yang menggerakkan Musa untuk menjadi nabinya, untuk menjadi utusannya, untuk menjalankan misi Allah atas bangsa Israel umatnya, datangnya dari Tuhan. Ini pembelajaran yang sangat signifikan untuk saudara dan saya. Kalau Tuhan yang memulai, maka tidak ada satupun kekuatan, kuasa, otoritas yang dapat menghalangi. Kalau Tuhan yang telah menunjukkan kenyataan yang sesungguhnya, maka tidak ada yang tertutupi. Semuanya akan dibukakan. Dan puji Tuhan, Musa dipanggil, diutus, diberikan firman. Mengapa perlu firman ini diberikan Tuhan? Bukankah Tuhan adalah Tuhan yang maha adil dan senantiasa bisa menyatakan apa yang dikehendaki olehnya kepada Musa secara langsung? Bukankah Tuhan adalah Tuhan yang roh adanya dan Tuhan yang menyatakan kehendaknya tanpa batasan waktu, tanpa batasan ruang? Tetapi mengapa Tuhan memberikan firman dan firman itu ditulis? Dan firman itu kemudian menjadi kekuatan dasar untuk Musa mengajarkan itu kembali kepada orang Israel, kepada umat Allah, dan juga kepada saya dan saudara. Ini hal yang sangat logis dan sangat penting untuk kita mengerti. Tidak selamanya kata-kata kita dapat diingat dan ditelusuri dengan cepat. Namun dengan Tuhan memberikan firman, Tuhan menyatakan kehendaknya, maka setiap orang yang kelak akan mengerti dan memahami kebenaran Tuhan mulai dengan membaca firman. Karena Tuhan yang berinisiatif, Tuhan yang memberikan, maka di sanalah pasti kebenaran-kebenaran darinya itu dinyatakan. Dan ketika Tuhan menyatakannya dengan nafasnya sendiri, maka firman yang hidup itu menghidupkan orang yang membacanya. Tuhan memberikan kepada Musa, dan Musa menuliskannya, Musa membacakannya, Musa mengajarkannya, dan ini menjadi dasar dari pengenalan akan Tuhan yang sesungguhnya, pengenalan akan diri sendiri, pengetahuan akan alam semesta, bumi, dan segala isinya. Yang kedua, dikatakan di sini setelah ia selesai berbicara dengan dia di Gunung Sinai. Tuhan berbicara kepada Musa. Ini adalah suatu penyataan yang ajaib. Bagaimana kita bisa mengerti Allah yang tak terhampiri berbicara kepada manusia yang terbatas. Allah yang adalah roh adanya, sumber dari segala yang ada dan kehidupan, berbicara kepada Musa yang terbatas, manusia biasa yang mendapatkan privilege, kehormatan dari Tuhan. Tuhan kita adalah Tuhan yang berbicara. Itulah sebabnya penulis surat Ibrani mengatakan bahwa Tuhan selalu dan sering kali berbicara. Dan berbicara menjadi sesuatu hal yang paling esensial di dalam berkomunikasi dengan pihak lain. Dan bahasa yang digunakan Tuhan, bahasa yang dimengerti Musa. Dan Musa memahami apa yang dikatakan Tuhan. Jadi di dalam berkomunikasi Tuhan menggunakan bahasa manusia. Manusia mengerti apa yang dikatakan oleh Tuhan. Antara komunikator dan komunikan ada isinya, dan isinya adalah firman Tuhan, dan itu adalah firman yang hidup dan yang menghidupkan, dan Tuhan sendiri yang berbicara kepada Musa. Tidak pakai perantaraan malaikat, tidak pakai perantaraan orang lain, tetapi Tuhan sendiri yang berbicara. Dan saat ini saya dan saudara berinteraksi melalui media yang ada, itu berkata-kata dengan bahasa yang dimengerti. Namun ada hal yang terbatas, ketidakhadiran secara fisik, lalu kemudian ada yang terbatas, tidak tercatat dengan jelas semua
konsep pengertian itu dalam tulisan. Tetapi ketika dinyatakan oleh Tuhan, Tuhan berbicara, Roh Kudus bekerja pada hati Musa, Musa mengerti dan mendapat pengenalan. Inilah yang dinyatakan inspirasi. Tuhan menginspirasikan perkataannya kepada Musa. Dan inspirasi ini memberikan pengertian, lalu memberikan pertolongan bagi Musa mengenal siapakah Allah yang sesungguhnya dan bagaimana ia memahaminya, lalu menaatinya dan menjalankan hidup sesuai dengan kehendaknya. Dan hasil dari pembicaraan itu yang Tuhan berikan itu Tuhan nyatakan kepada umatnya. Dengan kata lain, apa yang Tuhan katakan kepada Musa, Musa menuliskannya, tidak ditambah, tidak dikurangi, tidak ada interpretasi di sana dari Musa, tidak ada keinginan-keinginan mengubahnya, tapi Musa menuliskan apa adanya yang diinspirasikan Allah kepadanya, dan Roh Kudus menolong menuliskannya, sehingga ini menjadikan Musa benar-benar mengalami satu hubungan dekat dengan Tuhan. Interpersonal communication, intersubjective communication. Ini penting sekali. Ketika saudara dan saya ingin menyampaikan berita Injil kepada siapa saja, tidak cukup hanya tindakan, perbuatan, tangan kita, anggota tubuh kita. Perlu adanya suatu pernyataan. Berbicaralah kepada orang lain dengan menjelaskan, menyatakan kabar baik, berita Injil, kebenaran-kebenaran Allah dengan berbicara. Tuhan sudah memberi contoh kepada kita. Yang ketiga, kedua loh hukum Allah, loh batu yang ditulis oleh jari Allah. Ada artefak yang Tuhan berikan kepada Musa. Tanda pernyataan kasih Tuhan, loh batu. Di atas batu itu ada tulisan yang dimengerti Musa, dan Tuhan yang tak terbatas membatasi dirinya menulis di atas batu. Batu itu ciptaan Tuhan. Musa ciptaan Tuhan. Tapi Musa mau mengerti isi hati Tuhan, Tuhan menggunakan batu itu untuk menulis. Dan huruf kata kalimat yang ditulis di sana adalah huruf kata dan kalimat dan pernyataan Tuhan yang dimengerti oleh Musa. Ketika Tuhan menyatakan itu, betapa bahagianya Musa, dan kita juga dapat menikmati itu. Alkitablah yang memberikan bukti ada jari Tuhan yang di dalam tulisan ini. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Kristus, 3 hal pengajaran dan pembelajaran kita ini perlu kita renungkan. Saya sudah memberikan gambaran yang umum, deskripsi yang menyangkut ayat ini untuk saudara dan saya merenungkan kembali, memahami kembali bahwa Tuhan yang menyatakan diri, Tuhan yang berbicara, Tuhan yang menuliskan firman, kita menerima, dan menerima. Bukankah ini anugerah yang lebih dari cukup? Penerimaan kita. Dan bagaimana saudara dan saya bisa menerima firman Tuhan ini, suara hati Tuhan ini, kehendak Tuhan ini, prinsip-prinsip hidup yang ada di dalamnya, arahan-arahan, nasihat-nasihat Tuhan bagi kita. Bagaimana saudara bisa menerima, lalu menikmatinya di dalam hati, membuat ada redeeming mind kita, mendorong kita melakukan redeeming society, menggairahkan seluruh aktivitas kita untuk redeeming function kita, lalu kita bersuka cita. Bagaimana bisa terjadi? Anugerah Tuhan mendahului apa yang kita responi. Kiranya Tuhan menolong saudara dan saya untuk menikmati semuanya itu. Dan menikmati semuanya itu membutuhkan proses. Tidak bisa sekali saja, tidak bisa sesekali saja, karena itu perlu ketekunan, perlu kesetiaan, membaca, mendengar, melakukan. Tidak ada satu orang pun berhasil mempelajari firman hanya dalam waktu 1 kali membaca. Tidak ada seorang pun yang dapat mengerti firman hanya sesekali saja mempelajarinya. Tidak ada satu orang pun yang mampu mengerjakan firman ini dalam kehidupannya hanya dengan 1 kali perbuatan baik saja. Tidak pernah mungkin itu terjadi. Jadi saudara dan saya bisa mengerjakan itu kalau saudara dan saya benar-benar sungguh-sungguh mau secara bertahap, secara berkelanjutan, dan konsisten memberikan diri, mengerjakan apa yang benar, dan itu yang kita lakukan.
Puji Tuhan kalau saya dan saudara sudah melakukannya. Puji Tuhan kalau saudara dan saya berkomitmen melakukannya. Sekali lagi, bagaimana kita menikmati Tuhan? Yaitu kita benar-benar Tuhan berbicara kepada saya melalui firman. Roh Kudus bekerja di dalam hati saya dengan firman. Dan kekuatan Kristus menolong saya mengerjakan itu dengan kasih dan nyata di dalam kebenaran firman. Mari saudara, kita lakukan semuanya. Kiranya Tuhan menolong saudara, memberkati saudara, dan saudara disertai Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Engkau telah memberikan firman kepada Musa. Dan kami juga sudah membaca firman yang kau berikan kepada Musa. Dan kami mau terus berkomunikasi dengan engkau melalui doa dan membaca firman. Terpujilah Tuhan. Mampukan kami menjadi pelaku firman. Jangan biarkan kami munafik dan fanatik, tapi ajarlah kami realistis menerima kehendak-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam Kristus kami berdoa bersyukur. Amin.